Titik terendah dari doji atau ekor terpanjang dari doji ini merupakan stop loss kita. Oke, selamat bergabung rekan-rekan sekalian. Kesempatan kali ini kita bahas mengenai candlestick, khususnya yang pola satu candle, tentang bullish reversal. Bullish itu artinya kenaikan harga atau uptrend, sedangkan reversal itu artinya pembalikan arah. Jadi secara sederhana bisa kita artikan bullish reversal ini adalah pembalikan arah dari yang tadinya downtrend menjadi uptrend. Nah, pola satu candle ini memberikan kita indikasi akan mengetahui adanya kenaikan atau bullish atau uptrend. Nah, apa saja candle-candle ini? Ini yang akan kita pelajari pada video kali ini. Oleh sebab itu, tonton video ini sampai akhir. Yang pertama, short-term doji. Bentuknya seperti ini, dengan ciri-ciri pastinya diawali dari downtrend, di mana open dan close-nya itu sama, atau hampir sama juga bisa. Oleh sebab itu juga dia tidak memiliki body. Kalau kita gambarkan pada chart seperti ini, downtrend terlebih dahulu, apabila muncul short-term doji, akan mengindikasikan terjadinya bullish. Pertanyaannya, ketika muncul short-term doji, kenapa menjadi uptrend? Jawabannya karena di sini kita telah belajar bahwa candle merah itu mengindikasikan tekanan jual yang besar. Teman-teman yang belum sempat mengikuti, saya sarankan terlebih dahulu menonton video sebelumnya di part yang ke-12. Nah, candle merah ini mengindikasikan tekanan jual yang sangat besar. Namun, munculnya short-term doji ini mengindikasikan bahwa tekanan jual dan tekanan beli ini mulai seimbang. Itu terlihat dari open dan harga close-nya itu sama. Artinya, dorongan jual, dorongan beli itu seimbang. Oleh sebab itu, mengindikasikan bahwa di hari esok, pastinya tekanan belinya semakin besar, sehingga harganya akan naik. Kalau pada chart, contohnya seperti ini, gambar berikut ini. Dia downtrend, terus muncul short-term doji seperti ini. Nah, bisa memiliki sedikit body seperti ini, atau bisa tidak sama sekali. Itu no problem. Yang kedua, short-term long leg doji. Sebenarnya sama saja, yang membedakannya dari candle yang pertama itu ialah long leg, artinya kaki yang lebih panjang. Selebihnya sama, hanya saja dia memiliki shadow atau ekor yang lebih panjang, yang ini. Kalau pada chart bentukannya seperti ini, pastinya downtrend terlebih dahulu. Apabila muncul short term long leg doji, itu mengindikasikan akan uptrend. Kenapa? Penjelasannya sama saja. Di sini tekanan jualnya sangat besar, namun ketika sudah muncul short term long leg doji ini, itu mengindikasikan tekanan jual dan tekanan beli ini sudah seimbang, atau tekanan beli sudah mulai ada gitu, sudah mulai muncul, sehingga hari esok bisa dipastikan dia akan naik karena tekanan belinya sudah besar. Contohnya pada gambar berikut ini, downtrend kemudian muncul short term long leg doji dan mengindikasikan harga naik. Yang ketiga adalah dragonfly. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ini artinya naga terbang. Mungkin bentuknya seperti naga terbang. Mungkin seperti itu. Ciri-cirinya memiliki pastinya downtrend terlebih dahulu. Namun
harga open, close, dan high-nya ini hampir sama atau bahkan sama. Oleh sebab itu juga dia tidak memiliki body. Kemudian ciri yang berikutnya memiliki lower shadow yang panjang, seperti gambar berikut ini. Kalau pada chart bisa kita gambarkan seperti ini. Downtrend terlebih dahulu, apabila muncul dragonfly, akan reversal, naik. Kenapa? Karena yang tadinya dia downtrend atau tekanan jual yang sangat besar, di sini sempat turun, namun di titik terendahnya orang-orang sudah beli atau tekanan beli sudah muncul. Itu artinya tekanan beli sudah mampu menyaingi tekanan jual. Dengan begitu bisa kita artikan di hari esok tekanan belinya akan semakin besar dan memungkinkan untuk reversal ke atas. Contohnya pada gambar berikut, downtrend terlebih dahulu muncul ini dragonfly dan pada akhirnya akan naik. Sebagian besar analisis satu candle ini adalah menggunakan doji, seperti contoh-contoh yang sudah kita bahas. Tips menggunakan doji untuk masuk ke dalam market adalah titik terendah dari doji atau ekor terpanjang dari doji ini merupakan stop loss kita. Itulah tips saat kita masuk ke dalam market ketika akan terjadi reversal dengan menggunakan doji. Candle selanjutnya adalah hammer atau bahasa Indonesia palu karena bentuknya mungkin seperti palu. Ciri-cirinya, downtrend terlebih dahulu, open dan close-nya berdekatan, sehingga pastinya memiliki body yang kecil, namun memiliki lower shadow yang panjang, seperti gambar di atas. Namun hammer ini bisa diindikasikan dengan warna merah maupun warna hijau, keduanya bisa. Kalau dalam chart mungkin gambarannya seperti ini. Pastinya downtrend terlebih dahulu. Apabila sudah muncul candle hammer, nah dipastikan pasti akan uptrend atau reversal ke atas. Why? Kenapa? Hampir sama penjelasannya. Di sini dia sudah tekanan jualnya tinggi, namun ketika muncul hammer itu mengindikasikan tekanan beli sudah mampu menyaingi. Terlihat dari mana? Terlihat dari candlenya. Di sini sudah warna hijau. Merah juga tidak apa-apa ya. Artinya sempat turun pada titik terendah, namun naik lagi. Itu artinya orang sudah membeli pada titik terendah ini. Atau tekanan beli sudah ada, sudah mampu menyaingi tekanan jual. Sehingga di hari esok bisa diindikasikan bahwa akan muncul tekanan beli yang lebih besar sehingga harga naik. Contohnya pada gambar berikut ini. Ini hammer. Bentuknya memang seperti palu. Berikutnya, inverted hammer atau kebalikan dari palu. Atau palu yang terbalik. Bentuk palu yang terbalik. Inverted hammer ini memiliki ciri yang hampir sama dengan hammer. Satu yang membedakannya ialah upper shadow yang panjang. Kalau hammer itu lower shadow, di sini memiliki upper shadow yang panjang. Selebihnya ciri-cirinya sama. Gambarannya seperti ini. Downtrend, namun tiba-tiba muncul inverted hammer. Nah, mengindikasikan akan uptrend. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Karena sebelumnya di sini tekanan jual yang tinggi, di sini orang-orang sudah membeli. Artinya sudah dimenangkan oleh pembeli, tidak turun, tidak ada penurunan di sini, tidak sempat turun. Terlihat tidak ada shadow-nya ke bawah, tidak memiliki lower shadow. Contohnya seperti ini. Orang pada jual, tekanan jual sangat besar sehingga downtrend. Namun di titik ini terdapat inverted hammer, orang sudah membeli sehingga dia uptrend. Yang terakhir ini candle bullish belt hold. Gambarnya seperti berikut dengan ciri-ciri diawali oleh downtrend, mengalami gap down, close yang jauh di atas open. Ini artinya
naik atau hijau, memiliki bodi panjang, kemudian memiliki upper shadow pendek. Ini sebenarnya opsional, maka bisa saja bentuknya seperti Maruboju, tidak memiliki upper shadow. Nah, candle ini juga harus berwarna hijau. Gambarannya seperti ini. Downtrend terlebih dahulu. Downtrend, namun apabila muncul bullish belt hold, dia akan naik. Yang menjadi catatan adalah mengenai gap down-nya. Pertanyaannya, kenapa dengan munculnya bullish belt hold ini terjadi reversal? Ya, karena di sini tekanan jualnya sangat tinggi atau sangat besar, bahkan sampai terjadi gap down. Orang-orang langsung jual di sini gitu. Namun karena tekanan yang sangat besar ini, tekanan jual yang sangat besar ini, justru di penutupan ditutup dengan harga yang naik. Ini mengindikasikan dia terjadi gap down atau tekanan yang sangat besar, tekanan jual yang sangat besar, namun berhasil ditutup dengan hijau. Itu artinya orang-orang sudah membeli pada titik ini, gitu. Apalagi di hari esok, orang-orang pasti akan lebih membeli. Itu artinya dia akan reversal. Contohnya pada gambar berikut ini. Nah, di sini kita lihat bahwa terjadi gap down yang sangat tinggi, ditutup di harga sini. Harusnya dia open di harga ini dong, tapi dia open di harga ini, berada di bawah. Saat dia open di sini, namun dia berhasil tutup ke atas, berhasil menutup di atas. Gitu. Terjadi gap down, tetapi dia menutup di atas. Itu artinya tekanan belinya sudah besar dan akan mengindikasikan terjadi reversal ke arah uptrend. Jadi demikian mengenai pola satu candle bullish reversal. Teman-teman bisa pelajari, apabila masih bingung bisa diulang kembali videonya. Dan terima kasih sudah mengikuti video kita sampai akhir. Jangan lupa untuk cek pembelajaran selanjutnya di playlist. Terima kasih.